Dari kemarin kayaknya pada bingung ya kan, kenapa sih anak ini suka banget sama Proton? Ini mobil apa nih, Mas? Ini Proton Satria Neo. Proton Satria Neo. Dan ini juga nggak ada di Indo ya. Nggak ada di Indo. Gen 1 ini nggak ada di Indo. Jadi kayak kita ngerasain punya mobil yang emang nggak bakal kita bisa cobain di Indo. Gitu. Jadi di Malaysia itu mayoritas kan untuk pakai kereta tuh kereta mobil yang buatan negaranya kan, Proton, Pro 2, mereka lebih cintai produk lokal intinya kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia, karena Indonesia setahu saya sih nggak memproduksi mobil yang ada jenama tersendiri, enggak. Ya kebanyakan tuh jenama-jenama dari Jepang kah atau apa. Proton Neo R3 ini fleksibel banget, mau dijadiin racing look kayak gini atau jadi rally look juga masih pantas. Gue ngeliat Proton Sevi ini dibuat dengan material yang lumayan bagus dan kokoh. Dan untuk perkabelannya termasuk nggak ribet dan rapi. Rekomen. Dan yang gue rasain enaknya pakai Proton Savi itu dia tidak umum ya. Jadi istilahnya kita nggak pasaran dengan Selamat datang di channel Ria Oktorina. Kali ini kita akan mengupas tuntas fenomena yang cukup menarik di kalangan anak muda Indonesia, yaitu ketertarikan mereka pada mobil Proton buatan Malaysia. Mungkin banyak yang penasaran mengapa mobil Proton menjadi pilihan, bahkan bagi beberapa orang muda di Indonesia. Dari kemarin kayaknya pada bingung ya kan, kenapa sih anak ini suka banget sama Proton? Ya udah, kali ini gue bakal jelasin sekalian gue mau review mobilnya. Tapi gue bingung review dari mana ya. Kemarin ternyata ada yang komennya bener nih. Ini adalah Proton Suprema S Turbo tahun 2013. Ya bener, mobil ini turbo. Dan ini collab sama Lotus guys. Spionnya udah auto retract. Dia juga udah pakai start button. Untuk tampilan setirnya dia kayak gini kan. Nah, tapi ini kulitnya udah begini nih. Ini gue ngambil unitnya yang Matic. Dan dia udah ada pedal shiftnya guys. Dia juga udah ada cruise control. Kompartemen di sini lumayan luas. Ini kalau mau naruh HP beberapa atau dompet boleh. Untuk AC-nya ada auto. Jadi kalau lu siang-siang dia bakal kenceng kayak gini kalau kedengaran suaranya. Kalau malam ya pelan. Wipernya juga udah auto. Jadi hujannya deras atau gerimis itu ya wipernya ngikutin. Nah untuk fitur lampunya juga ada autonya. Terus ini lampunya ada yang depan belakang, apa sih, fog lamp ya. Ada yang depan sama belakang tuh. Dan salah satu fitur yang paling gue suka adalah airbagnya banyak banget. Kanan depan satu, di setir satu, penumpang depan satu, kiri depan satu, nah kanan sama kiri masing-masing satu. Yang terakhir, kiri belakang, kanan belakang. Untuk bentukannya dari samping kayak gini, ini untuk tampak depannya, dan ini kalau dilihat dari belakang. Untuk bagian kap mesinnya kayak gini, ini pokoknya 1600 cc, dia pakai turbo, horsepowernya 140. Selain itu gue nggak bisa jelasin karena gue nggak ngerti ya kan, daripada gue sotoy. Nah itu tadi review dari gue. Untuk menjawab pertanyaan kenapa bisa suka banget sama Proton, karena Oke, Mas Wawan, ini mobil apa nih, Mas? ini Proton Satria Neo. Proton Satria Neo. Konsep modifikasi apa nih berarti? Ini peruntukan untuk rally. Untuk rally? Iya. Oke. Apa aja yang udah diubah nih? Ini sih untuk di mesin kita udah di full modifikasi ya. Ya. Kayak stang, piston, cam, pair clap, semua sampai header, semua udah Udah. diubah. Mesin masih bawaan? Mesin masih bawaan. Oke. Udah pernah dyno belum? Dyno udah. Hasilnya itu 120 WHP kalau nggak salah. 120? Iya, on wheel. Terus gearboxnya udah dogbox. Dogbox itu kayak dia bisa ngoper, nggak usah nginjek kopling lagi. Kalau buat Berapa refreshnya kemarin dia habis sekitar 20 sampai 25 ya. 25 ya? Nah ini gue baru ketemu sama temen gue sama-sama dari Indonesia. Kita berdua sama-sama pakai Satria nih. Gue mau tahu nih alasan dia kenapa ambil Satria. Nah ini temen gue nih, dia namanya Zaki. Gimana? Gue ngambil Satria karena pajaknya pertama murah. Terus? 1 juta lah per tahun. Oke. Terus spare part banyak sih karena mobil lokal kan. Iya betul. Dan cc kecil hemat sih, Ah. walaupun gak hemat ya. Oh ini 1.3 ya? Iya, 1.3. Tapi convert GTI. Ya, ini original. Aduh, ini enggak. lain cerita. Nah jadi alasan gue juga kurang lebih sama. Kenapa gue ngambil Satria pada awalnya, karena emang mobilnya yang pertama harganya terjangkau. Kedua spare partnya murah, road tax-nya, insurance-nya juga murah, masih terjangkau semua lah gitu. Jadi nggak pusing kalau ngerawat ini. Dan ini juga nggak ada di Indo ya.
Nggak ada di Indo. Gen 1 ini nggak ada di Indo. Jadi kayak kita ngerasain punya mobil yang emang nggak bakal kita bisa cobain di Indo gitu. Bang, betul Kak Indo banyak pakai kereta mewah bukan kereta lokal. Terkait hal ini, mungkin persepsi orang Malaysia ketika ngelihat jenama kereta yang diguna orang Indonesia itu macam mewah. Betul. Lagi-lagi kalau misalkan saya datang ke Malaysia, pas tuh kawan-kawan saya ada kereta. Jadi di Malaysia itu mayoritas kan untuk pakai kereta tuh kereta mobil yang buatan negaranya kan, Proton, Pro 2, mereka lebih cintai produk lokal intinya kayak gitu kan. Ya, jadi seolah-olah membangun perspektif di orang Malaysianya itu sendiri, kalau misalkan orang yang bukan pakai mobil Pro 2, Proton, karena kan murah gitu ya, oh pasti itu mewah gitu. Tapi kalau di Indonesia, karena Indonesia setahu saya sih nggak memproduksi mobil yang ada jenama tersendiri, enggak. Ya kebanyakan tuh jenama-jenama dari Jepang kah atau apa ke, jadi mungkin itu yang dirasa orang Malaysia itu macam mewah atau apa. Tapi kalau di Indonesia ya di beberapa jenama ada yang oke lah ini biasa, ada juga yang mewah kayak gitu. Jadi ada perbedaan perspektif itu aja, karena terkait perbedaan kalau misalkan di Malaysia itu lebih banyak pengguna mobilnya itu beli buatan lokal, buatan sendiri, buatan Malaysia, Pro 2 atau Proton. Karena lebih murah katanya. Makanya di Malaysia itu lebih banyak orang kita lebih banyak lihat pakai mobil daripada motor. Cari hatchback 2 pintu, feel-nya sesporty Civic Estilo. Apa itu? Proton Neo R3. Kalau budgetnya di bawah 200 jutaan dan ngidam Civic Estilo udah kejauhan, performa dan handling Proton Neo R3 ini bisa ngobatin. Seenggaknya tenaga dan torsinya lebih gede daripada Civic Estilo. Mesin Kempro CPS ini dapat dukungan langsung dari Lotus Engineering. Di Malaysia, Proton Neo R3 ini terkenal sebagai sports hatchback dengan handling yang oke. Ke bagian interior, layout dashboard cukup standar dengan jok semi bakat yang dilengkapi dengan head adjuster. Proton Neo R3 ini fleksibel banget, mau dijadiin racing look kayak gini atau jadi rally look juga masih pantas. Proton Neo R3 ini bisa dipertimbangkan untuk yang cari mobil track day. Untuk kebutuhan hobi atau serius, mobil ini mendukung banget. Cek unitnya di Jalan Sriwijaya nomor 29 BKR Bandung. Second aja udah puas, ngapain beli yang baru? Nemu Proton Chevy di kebon? Yuk kita bahas. Walaupun Project Gallon, Lancer, dan Ford belum kelar, tapi gue nggak mau ngelewatin kesempatan kali ini. Jadi ceritanya gue nemu mobil yang udah ngejogrok di kebon. Ya udah, kita gas aja langsung. Kebetulan gue juga perlu mobil kecil untuk istri gue nganter anak sekolah. Kondisi mobil ini kelihatan kusem dan interiornya bau tikus. Yang gue khawatirin adalah kabel-kabelnya. Jangan sampai ada yang digigitin tikus. Wah, berabe kalau itu terjadi. Kondisi mobil ini nggak ada akinya, jadi gue beliin dulu akinya, biar bisa nyala dan bisa gue bawa ke rumah. Jujur aja, gue belum ada pengalaman di mobil Proton, jadi gue bakal banyak belajar dari mobil ini. Kalau teman-teman ada yang pernah pengalaman nggak pakai mobil Proton? Share dong di komen dan follow untuk part selanjutnya dan info otomotif lainnya. Update lagi Project Proton Chevy. Setelah sampai di rumah, seperti biasa, hal yang pertama gue lakuin adalah bongkar interior. Ditambah lagi, karena mobil ini lama di kebun dan bau tikus, jadi gue mau beresin seluruh interiornya biar bisa nyaman dipakai. Salah satu yang gue dapetin pas bongkar interior adalah gue nemuin selang pembuangan air AC yang masuk ke dalam. Wah, bahaya banget ini. Kenapa bahaya? Ya karena air pembuangan AC jadinya bakalan masuk ke bawah karpet tanpa kita sadarin, yang bisa bikin karpet basah dan ini bisa nyebabin lembab, interior berjamur, dan bisa nyebabin karat di bagian lantai mobil. Sekalian dengan cara ini, gue bisa mengenal lebih dalam mobil ini dan memastikan keadaannya secara keseluruhan. Gue jadi bisa tahu apakah mobil ini pernah bekas banjir atau enggak, apakah ada akal-akalan dari pemilik sebelumnya, atau apakah mobil ini bekas nabrak atau enggak. Jadi kita bisa tenang bawa mobil ini sehari-hari. Gue ngelihat Proton Chevy ini dibuat dengan material yang lumayan bagus dan kokoh, dan untuk perkabelannya termasuk nggak ribet dan rapi. Gue dapetin mobil ini dengan keadaan interior yang masih bagus banget, nggak banyak baret-baret dan gak kusam. Dan yang terpenting, keadaan interior mobil ini bisa dibilang 90% dalam kondisi standar. Nanti gue bakal cek mesin dari Proton Chevy ini. Jadi jangan lupa follow untuk update dan info otomotif lainnya. Proton Chevy. Nah, ini produk Malaysia. Sampai sekarang gue belum pernah ngobrolin nih masalah Proton Chevy. Nah, project Proton Chevy gue ini masih banyak kendala sebenarnya. Karena Proton Chevy ini salah satu kelemahannya adalah spare partnya agak susah. Kenapa susah? Karena populasinya sapi itu sendiri itu tidak banyak. Bahkan yang gue dengar di Malaysia pun ini termasuk mobil nggak laku. Dan beberapa part itu agak mahal ya. Contoh kayak businya mahal. Terus part-part mesinnya nggak umum karena ini kan mesinnya pakai mesin Renault ya. Renault untuk di daerah Jakarta sendiri aja tempat gue tinggal itu
nggak terlalu gampang, apalagi teman-teman yang di daerah mungkin agak lebih kesulitan carinya. Tapi yang paling utama di mobil ini yang gue rasain kelebihannya adalah irit banget ini mobil. Karena transmisinya AMT atau Automated Manual Transmisi. Secara build quality mobil ini lumayan bagus. Untuk interiornya sendiri full plastik, materialnya dashboard, door trim, semuanya full plastik. Dan temuan yang gue dapetin ternyata Safi ini sendiri itu gagal gara-gara transmisi AMT-nya. Transmisi yang digadang-gadang sama Safi, sama Proton, tapi ternyata transmisi itu sendiri yang bikin penjualan Proton Safi ini agak kurang. Karena robotnya itu banyak yang rusak ya. Bahkan gue dengar teman-teman di komunitas Safi juga ada yang mention kalau banyak transmisi AMT yang diganti menjadi transmisi manual karena transmisi AMT-nya itu suka ngadat lah gitu, kurang bagus. Kalau dipakai mobilnya lumayan nyaman. Untuk harga-harga bawah 50 juta mobil bekasnya, gua rasa sih mobil ini cukup ya. Keredamannya kurang, akselerasi lumayan. Terus apakah rekomen kalau kita mau beli mobil Proton Safi ini? Menurut gua kalau teman-teman yang di daerahnya masih ada montir yang mengerti mesin Renault ini, khususnya Proton Safi, menurut gue sih rekomendan aja. Karena memang mobil ini lumayan enak. Teman-teman bisa beli mobil yang agak mudah dengan harga under 50 juta. Tapi kalau untuk teman-teman di daerah yang nanti source untuk mencari spare part atau montirnya agak susah, gue sih tidak menyarankan untuk teman-teman ngambil Proton Safi ini. Nah, Proton Safi sendiri didesain oleh Lotus, kerjasama antara Proton dan Lotus Inggris, dan juga mesinnya menggunakan mesin Renault Prancis. Jadi stylenya itu Eropa banget. Kayak contohnya lampu sen itu ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Kalau misalkan Jepang biasanya kan di kanan. Terus juga banyak baut bintang yang gue sendiri agak kesulitan. Mau nggak mau gue waktu ngerjain Proton Safi ini gue harus beli kunci-kunci baru. Terus juga banyak hal mekanikal yang terhitung baru buat gue. Karena nggak umum, biasanya gue ngerjain mobil Jepang kan. Dan kalau buat di daerah yang ada montirnya dan ketersediaan spare part-nya aman, apakah mobil ini recommended untuk jadi mobil pertama? Menurut gue iya, recommend. Dan yang gue rasain enaknya pakai Proton Safi itu dia tidak umum ya. Jadi istilahnya kita nggak pasaran dengan mobil-mobil lain lah. Syarikat Otomotif Nasional Proton Holdings berhad terus mengembangkan sayapnya ke 5 negara termasuk Kenya, Pakistan, Brunei, Bangladesh dan Mesir bulan ini. Dalam satu kenyataan, Proton berkata jumlah ekspornya turut meningkat 10.6% setakat tahun ini walaupun terdapat sekatan disebabkan pandemik COVID-19. 5 pelancaran pasaran ekspor bakal berlaku tidak lama lagi dengan salah satu menandakan kali pertama Proton X50 memasuki pasaran ekspor, manakala 2 lagi ialah permulaan aktiviti pemasangan tempatan dan jualan kenderaan Proton di pasaran baharu. Perluasan ekspor ini antara objektif dalam rancangan 10 tahun kerjasama strategik bersama Geely. Okey, kita bersama Abang Syarif. So, saya nak tanya, apa yang dah modify dekat kereta ni? Okay, so far I buat body kit, spoiler V2, and then I ada buat exhaust system. Full system ke? Full system. Akrapovic. I ada upgrade engine stage 2. And then wrapping by Project Unicorn. Kalau wrapping saya pakai chrome grey. I pakai sport carbon. Lepas tu depan dia I ada celup post carbon. Ini paling special. Kalau korang tengok dekat-dekat, dia punya detail ada gambar skull. Saya ada buat tayar daripada 18 ke 19 inci. And then rim saya pakai Vox 50. And then I buat brake system Brembo 6 pot. Belakang 4 pot. Sekali dengan e-brake lah. Tak berat ke? Berat. Okay, soalan yang paling famous saya nak tanya. Berapa habis total dekat untuk kereta ni? Anggaran dalam 40-45 lah. 40-45k guys. Memang dahsyat. Tengok ni guys, ini Proton punya kereta elektrik pertama, EMAS 7.
As expected, dia model SUV tapi dia besar ya. C segment lagi besar daripada Proton X70. Proton cakap kereta ni bukan rebatch daripada Geely Galaxy E5 tau. Sebab daripada awal-awal pun ada sekitar 230 engineer dengan designer Proton kerja untuk kereta ni. Jadi kira dia co-develop lah, bukan rebatch. Tapi pasal design memang nampak exactly sama lah Geely Galaxy dengan Proton E-Mas ni yang lain, cuma logo sahaja. Sebab grill pun tak boleh design kat Malaysia. Kereta EV mana ada grill. Spek semua belum unveil lagi tapi should be the same lah as China. Dekat sana bateri semua LFP dan boleh pergi up to 530 km in one charge. Tapi tu CLTC ya, real world maybe sekitar 400 macam tu lah. Bateri LFP ni Geely punya sendiri je, nama dia Aegis Short Blade Battery. Bateri ni dia dah test macam-macam cara lah. Dia dah cucuk dengan paku, dia dah expose to fire, dia rendam dalam air, dia tembak pakai rifle pun ada. Semua pas. Geely cakap bateri pack ni boleh pergi up to over 1 juta kilometer ya. Interior dia belum tunjuk lagi but should be sama macam yang China lah. Nampak modern juga. Hopefully harga dia pun mampu milik lah dekat Malaysia ni. Launching Disember tahun ni. Sekejap je lagi. So ni dia guys, Proton E-Mas 7. Best ke tak best? Tulis kat bawah. Dipertontonkan sebanyak 25 kenderaan daripada anak syarikatnya pengeluar kereta nasional negara iaitu Proton Saga 1985, Wira, Putra, Tiara, Satria GTR, Wajar, Juara, Gen 2, Savage, Satria R3, Persona, Exora, Satria Neo, Lotus Racing, Inspira, Preve, Suprema Edge, Iris, Ertiga, Perdana X70, X50, Saga, X90, serta X70. Jika kita perhatikan, ketertarikan anak muda Indonesia terhadap mobil Proton juga karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan mobil-mobil merek lain yang mungkin dianggap lebih mewah. Proton juga menawarkan kelebihan dari segi perawatan yang terbilang mudah dan murah. Banyak suku cadang yang tersedia dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga pemilik Proton tidak perlu khawatir akan biaya perawatan yang mahal. Pajak kendaraan ini juga tidak memberatkan, menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang ingin memiliki mobil dengan pengeluaran yang terkontrol. Tidak heran jika mobil Proton seperti Satria Neo menjadi pilihan bagi sebagian pemuda Indonesia yang menginginkan mobil ekonomis namun tetap bergaya. Di Malaysia, mobil Proton dan Pro 2 lebih banyak digunakan sebagai kendaraan sehari-hari karena harganya yang lebih ekonomis dan ketersediaan suku cadang lokal yang lebih mudah. Hal ini mungkin berbeda dengan pandangan orang Malaysia terhadap pemilik mobil di Indonesia, yang umumnya menggunakan mobil-mobil dengan merek internasional dari Jepang, Eropa, atau Amerika. Karena itulah, beberapa orang Malaysia menganggap mobil yang dimiliki oleh orang Indonesia terlihat mewah, karena mereka jarang melihat merek lokal di Indonesia. Namun, hal ini bukan berarti kita membandingkan siapa yang lebih baik atau lebih mewah. Setiap negara tentu memiliki kebijakan dan situasi pasar otomotif yang berbeda. Perbedaan ini justru menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana kita bisa lebih mencintai produk dalam negeri sambil tetap terbuka terhadap pilihan yang ada. Selain itu, Proton tidak hanya fokus pada pasar domestik. Proton kini tengah memperluas jangkauannya ke berbagai negara lain seperti Kenya, Pakistan, Brunei, Bangladesh, dan Mesir. Bahkan, rencananya beberapa model baru Proton akan mulai diperkenalkan ke pasar internasional, termasuk Proton X50 yang akan memulai debutnya di beberapa negara baru. Langkah ini adalah bagian dari rencana jangka panjang Proton untuk memperkuat eksistensi mereka di pasar global. Ini adalah hal yang patut kita apresiasi karena menunjukkan kemampuan Proton untuk bersaing di kancah internasional, sebuah pencapaian yang dapat menginspirasi industri otomotif kita sendiri di Indonesia. Pada akhirnya, konten ini bukan untuk memperdebatkan merek mana yang lebih unggul, tetapi untuk mengajak kita belajar dari keberhasilan Malaysia dalam membangun industri otomotif nasional mereka. Kita bisa melihat bagaimana Proton telah berkembang dan menjadi simbol kebanggaan masyarakat Malaysia. Hal ini tentunya menjadi inspirasi bagi kita di Indonesia, agar juga bisa memiliki industri otomotif yang kuat dan mampu bersaing secara internasional. Ingatlah, bahwa setiap perbedaan bukan untuk menjadi bahan perdebatan yang negatif, tetapi sebagai cerminan dari beragam pendekatan yang bisa kita jadikan pembelajaran. Mari kita ambil sisi positifnya, dengan harapan bahwa suatu hari nanti,
Indonesia juga bisa memiliki mobil buatan dalam negeri yang dicintai oleh masyarakat kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memberikan wawasan dan inspirasi baru bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Ria Oktorina. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.